pendidikan vokasi yang didirikan sejak tahun 2004 dan baru terwujud pada tahun 2009. Waktu itu dinamakan Politeknik Industri Tanah Laut, Politri. Tujuan didirikannya Politri adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menghadapi tumbuhnya industri di Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan sebagai kawasan industri khusus, perusahaan tambang, perusahaan pakan ternak, perkebunan sawit, perkebunan karet, perusahaan air minum, perusahaan mie instan, papan partikel, plywood, perusahaan peternakan unggas, dan masih banyak lagi usaha-usaha menengah yang memerlukan tenaga terampil. Kabupaten Tanah Laut memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kayu hutan, tambang, ikan, batu bara, biji besi, menempatkan Kabupaten Tanah Laut sebagai daerah penghasil padi, jagung, dan kelapa sawit, serta penyedia 40% daging sapi di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai penghasil, terutama bidang tambang, kelautan, pertanian, peternakan, dan jasa pariwisata. Karena itu dengan kondisi geografis tanah laut yang terletak pada kawasan strategis, sehingga tanah laut ini akan dapat menjadi pusat ekonomi dan pendidikan. Pendirian Politala ini semula diprakarsai beberapa orang, yang diketuai oleh Dr. Haji Sihabuddin Khalid, MMPD, yang dulu sebagai guru SMKN 1 Peleihari, bersama dengan Dr. Andes Asikin, kepala sekolah, dan beberapa guru lainnya. Pendirian ini didukung oleh Dewan Pendidikan Kabupaten, bahkan kemudian dijadikan agenda kerja Dewan Pendidikan beberapa pengurusnya. Di antaranya adalah Haji Subri Bukhari, Haji Umar Hamdan, Sarnadi Abdullah, Haji Anang Kadri, Muhammad Yahya, dan Hajah Nur Sehat. Yayasan Pendidikan Tuntung Pandang Berseri YPT-PB melalui Akta Notaris nomor 16 tanggal 28 April 2009 yang terdiri dari 1. Badan pendiri Bapak Dr. Andes Haji Adriansah. 2. Badan Pelaksana Harian Bapak Dr. Andes Haji Atmari. 3. Sekretaris Dr. Andes Sihabuddin Khalid MMPD. 4. Bendahara Hajah Marlia Adriana STMT. 5. Badan Pengawas Bapak Haji Sudaryana Esos MM dan Haji Hasbullah. Dan Mahlan Esos. Pada tanggal 25 September 2009 telah diterbitkan surat izin operasional dengan nomor 150-DO-Dikti-2009 untuk 3 jurusan, yaitu mesin otomotif, teknik informatika, dan teknologi industri pertanian. Yang menjadi Direktur Politala pertama dijabat oleh Dr. Andes Sihabuddin Khalid MMPD, yaitu dari tanggal 25 September 2009 hingga 2 Februari 2011. Beberapa donatur yang pertama kali memberikan dana Community Social Responsibility CSR adalah PT Arutmin Indonesia, PT Amanah Anugrah Adi Mulya, PT Surya Sakti Dharma Kencana, PT Multipala Agrinusa, dan PT Indofood Sukses Makmur, di mana dana tersebut digunakan untuk pembangunan gedung pertama lantai 1. Direktur Politala kedua, Rina Febriana SE, pada tanggal 11 September 2011 telah berjasa dalam memperjuangkan penegerian Politala.
upaya dan kerja keras melakukan terobosan mendatangkan tim Dirjen Dikti yang dipimpin Dr. Yazidi untuk datang melaksanakan review dan meyakinkan kelayakan penegrian ke Politala. Di samping itu, Direktur melakukan rekrutmen calon dosen melalui beasiswa Kemenristek telah mendapatkan 28 calon dosen yang melakukan studi strata 2 di beberapa PTN ternama seperti ITS, UGM, dan ITB. Akhirnya dengan diterbitkannya Permendikbud nomor 16 tahun 2014 tentang SK Penegrian Politala, selanjutnya pada tanggal 3 April 2014, secara resmi, Presiden Republik Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Politeknik Tanah Laut menjadi Politeknik Negeri Tanah Laut, tepat pada tanggal 14 Agustus 2014. Kembali Dr. Andes Syihabuddin Khalid MMPD dilantik sebagai Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhammad Nuh, dengan bersungguh-sungguh memperjuangkan agar Politala menjadi pendidikan vokasi yang maju. Ditetapkan visi menjadi politeknik terdepan dalam pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan industri. Be a leading in developing skill, knowledge, and industry. Pada tanggal 1 Mei 2015, Politala telah mendapatkan akreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Pada kepemimpinan yang ketiga, Direktur Dr. Hajah Mufridah Zain sebagai penerus arah kebijakan dan pelayanan kebijakan dalam hal tata kelola telah membawa Politala makin maju dengan masuk peringkat 23 besar dari 43 PTN se-Indonesia melalui penyediaan fasilitas dan perlengkapan sarana-prasarana pembelajaran dan praktik. Terutama dalam penyelenggaraan Tridharma telah membawa Politeknik sebagai salah satu penerima bidik dan beasiswa terbanyak dari sekian PTNB se-Indonesia. Karena hampir 50% lebih dari mahasiswa telah mendapatkan beasiswa selain bidik misi, juga beasiswa prestasi dan beasiswa Lipo Group. Dalam peningkatan sumber daya manusia, terutama tenaga dosen, dari tahun 2015 sudah 100% memiliki tenaga dosen berstrata 2. Pada tahun 2019 telah dilakukan studi lanjut untuk beberapa tenaga dosen ke jenjang strata 3 dalam persiapan pembukaan program Pasca Sarjana Teknologi Industri Pertanian tahun 2021. Sementara untuk tenaga kependidikan terus dilakukan peningkatan melalui diklat kompetensi di bidang yang dikelola. Pada tahun 2018, telah dikirim beberapa dosen untuk uji kompetensi dan membuat skema uji kompetensi di LSP Jakarta agar memiliki tempat uji kompetensi TUK untuk memfasilitasi mahasiswa dan umum untuk memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan jurusan yang ada. Sehingga pada tahun 2019 telah tersedia pada 4 TUK dengan beberapa asesor yang memiliki status bersertifikat berlogo Garuda. Melalui visi menjadi Politeknik unggulan dan berdaya saing nasional, pada tahun 2021 telah dilakukan perubahan, terutama dalam hal tata kelola sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi komputer, internetisasi, dan aplikasi handphone yang difokuskan pada pelayanan akademik. Beberapa layanan publik yang telah tersedia dalam bentuk peningkatan kemajuan di Politala adalah adanya Pusat Layanan Informasi (PPID), Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Layanan Kesehatan Klinik Kesehatan, Pusat Karir PCC, dan Layanan PKL, Toko Koperasi Karyawan, Layanan Praktik Kewirausahaan Mahasiswa, Kantin Bersama, dan Kantor Urusan Internasional KUI, serta hubungan kerjasama. Beberapa prestasi yang telah diraih, selain telah terakreditasi B untuk semua jurusan dan prodi, juga terakreditasi B untuk institusi. Dalam 3 tahun terakhir, telah menempati 5 besar realisasi anggaran pada triwulan 1 dan 2, capaian realisasi fisik
dan capaian sarana prasarana, bahkan berupaya untuk mendapat akreditasi unggul pada tahun depan, yakni tahun 2020. Melalui tagline Be a Winner dan moto bekerja keras, ikhlas, cerdas, tuntas, maka tentu kejayaan dan kesuksesan pendidikan vokasi Politala akan tercapai. Yang satu-satunya berada di Kabupaten Tanah Laut sebagai lembaga pendidikan vokasi yang mempunyai slogan para alma mater, pasti, profesional, aplikatif, siap kerja, terampil, dan inovatif. Semangat membangun Banua yang terus bergerak sesuai dengan mars dan himne yang diciptakan sang pendiri, konseptor Politri, Bapak Dr. Sihabuddin Khalid. Dengan dianugerahinya sumber daya alam yang kaya, Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi besar untuk menjadikan kabupaten paling maju, menjadi kota industri, kota wisata, dan kota masa depan melalui pendidikan berbasis teknologi dan religius. Hal ini melalui belajar dan mendapatkan pendidikan vokasi industri yang satu-satunya di Kabupaten Tanah Laut adalah Politala, yaitu Politeknik Negeri Tanah Laut dengan visi dan misi lembaga vokasi terdepan dalam pengembangan ilmu dan sains serta teknologi. Karena itu, semua pemangku kepentingan dan khususnya para mahasiswa serta semua alma mater haruslah bekerja keras melalui komitmen dan integritas untuk mewujudkan impian di atas, yaitu masyarakat yang sejahtera dan tanah laut jaya. Ayo bergabung bersama kami di Politeknik Negeri Tanah Laut. Politala, masa depan pasti. Profesional, aplikatif, Siap kerja, terampil, inovatif. be a winner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sampaikan selamat Desnatalis Politeknik Negeri Tanah Laut yang ke-10. Dan sungguh ini adalah satu perguruan tinggi yang membanggakan bagi masyarakat Bumi Tuntung Pandang. Dan selama 10 tahun berdiri, Politeknik Negeri Tanah Laut cukup memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Tanah Laut, baik di dalam penyediaan tenaga kerja terapan maupun di dalam peningkatan IPM di Kabupaten Tanah Laut. Dan juga lulusan Politeknik Tanah Laut bisa mendorong kemandirian di masyarakat di dalam berusaha, di dalam membuka lapangan kerja di Bumi Tuntung Pandang. Saya Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut bersama seluruh manajemen Politeknik Negeri Tanah Laut mengucapkan selamat dan sukses atas Disnatalis yang ke-10 dalam menjalankan misi perguruan tinggi vokasi Politeknik Negeri Tanah Laut. Kami berharap semua pemangku kepentingan akan dapat membantu dan mendukung keberadaan Politala untuk kemajuan masa depan pasti, yaitu profesional, aplikatif, siap kerja, terampil dan inovatif. Politala unggul, Tanah Laut Jaya, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata Politeknik saat ini berulang tahun ke-10 tahun. Oleh sebab itu, kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap manfaatkanlah Politeknik kita ini yang sudah punya pendidikan yang bagus secara nasional. Sekolahkanlah, apalagi sekarang dapat beasiswa. Jadi yang tidak mampu jangan ragu-ragu, silahkan dibantu. Yang terakhir, dari lubuk hati yang dalam dan rasa syukur, saya mengucapkan selamat Disnatalis ke-10. Saya memberikan apresiasi atas segala kerja keras selama ini. Jangan ragu, insya Allah segala kebaikan
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju dan jadi pemenang sepanjang masa.